dan kondisi yang aman untuk dia tikam Nabi dari belakang. Maka ketika sudah dia dapati dan mendekat kepada Nabi, Nabi bertanya, orang sahabat yang tadinya munafik, dia ingin membunuh Nabi, masuk Islamnya karena pura-pura ingin membunuh Nabi, bernama Fudalah. Sayyidina Fudalah pada saat itu melihat kondisi perpecahan di kota Mekah, sebabnya ini Muhammad. Dia ambil khanjar, dia masukkan ke dalam jubahnya, dia pura-pura masuk Islam, lalu satu hari dia ikut tawaf di belakang Nabi. Begitu tawaf, mendekati mencari posisi dan kondisi yang aman untuk dia tikam Nabi dari belakang. Maka ketika sudah dia dapati dan mendekat kepada Nabi, Nabi bertanya, "Afudalah? Apakah yang di belakang saya ini orang yang namanya Fudalah?" Fudalah kaget. Dia bilang, "Na'am ya Rasulullah." "Mada haddathta fi nafsik?" Kamu lagi ngapain? Merencanakan apa kamu? Kata Fudalah, "Enggak ada ya Rasulullah. Inni adkurullah." Saya berzikir kepada Allah. Ditinggal Nabi. Salah satu ciri khas Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sedang berjalan, berbicara kepada orang atau dipanggil oleh orang, Nabi tidak noleh. Tetapi Nabi kalau mau membalikkan badannya. Atau kalau Nabi dipanggil oleh sahabatnya, Nabi diam. Tetap menghadap ke depan, menunggu sampai sahabatnya ini datang, lalu berbicara berhadapan dengan Nabi SAW. Lalu Nabi jalan. Di putaran berikutnya, Fudalah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Pas begitu dia akan tikam Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya lagi, "Ya Fudalah." Karena salah satu mukjizat Nabi yang menjadikan Nabi tidak sama dengan manusia biasa, "Inni ara warai, inni anduru warai kama ara amami." Aku melihat persis di belakangku sama seperti aku melihat di depanku. Fudalah bilang, "Ya Rasulullah, saya berzikir kepada Allah." Lalu kemudian Nabi jalan lagi tawaf. Pada kesekian kalinya, untuk ketiga kalinya, Hamdalah sudah memegang dengan erat. Lalu Nabi SAW berkata, "Ya Fudalah, apa yang kamu kerjakan?" Kata Fudalah, "Saya berzikir kepada Allah." Lalu yang ada di balik jubahmu itu apa? Maka gemetar Fudalah, membalikkan badan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasul meletakkan tangannya di dadanya Fudalah. Begitu diletakkan tangannya di dadanya Fudalah, diangkat, lalu Fudalah bersumpah, "Demi Allah, sebelum kau letakkan tanganmu di dadaku, engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling aku benci di seluruh dunia. Tetapi setelah kau letakkan tanganku, demi Allah, engkau orang yang aku cintai melebihi cintaku kepada diriku dan anak dan istriku." Belum sholat dia, belum sholawat, belum zikir, belum baca Quran, tetapi dengan berkah Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang betul-betul hatinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, seolah-olah dia setiap hari telah membaca sholawat belasan ribu kepada Nabi Muhammad. Ini yang saya katakan bahwa amal soleh adalah amal soleh, dan cinta kepada Nabi Muhammad adalah masalah lain, yang itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sehingga benar kalau ada orang mengatakan cinta kepada Rasul tapi amalnya masih pas-pasan, sholatnya masih pas-pasan, saya sangat mempercayai. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW tidak identik bahwa orang itu harus menjadi soleh. Orang soleh lazimnya cinta kepada Nabi, tetapi orang yang tidak soleh bukan berarti dia tidak akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya seseorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian akan banyak menyelamatkan kita di dunia, khususnya pada saat nanti di akhirat.